mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Bubuan di Kawan Channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Bis Setan. Cerita Bis Setan ini hasil dari imajinasi saya sendiri dan modifikasi dari editor-editor yang saya pakai. Dan bila mana ada kesamaan gelar, tempat, atau nama, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena konten ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Jangan dilama-lamakan lagi, tonton sampai habis. Jangan lupa di like, di komen, dan di share kepada teman-temannya. Cekedot. Maaf ya, saya izin pulang duluan. Bro, ucapku sambil membereskan jaket dan peralatan kerjaku. Saat itu jam masih menunjukkan pukul 12.13 atau sekitar jam 12 malam. Saya yang saat itu sedang kerja shift malam harus pulang lebih dulu karena mendengar kabar kalau bapakku di Jakarta sakit sampai dibawa ke UGD. Tanpa pikir panjang, aku memberanikan diri meminta izin ke leaderku untuk pulang lebih awal. Untungnya dia berbaik hati memberikan izin walau saat itu gudang masih cukup banyak pekerjaan. Oh iya, aku bekerja di salah satu gudang logistik di daerah Jawa Tengah. Setelah keluar dari kawasan gudang, aku tidak pulang ke kontrakan, akan tetapi langsung menuju ke salah satu jalan besar untuk mencari bis dan berangkat secepatnya ke Jakarta. Dan masih memakai seragam kerja. Halo, aduh nggak diangkat keluhanku sambil melihat layar ponsel. Aku sedikit panik karena memang berita ini sangat mengejutkanku. Padahal tidak tadi nomor milik adikku ini yang menghubungiku dan mengabarkan ayah sakit. Tapi sekarang ia malah tidak aktif. Aku semakin khawatir kalau mereka semua sibuk karena kondisi ayah yang terpuruk. Sialnya, sudah berdiri 30 menit pun masih tidak ada kendaraan umum yang lewat. Setidaknya angkot untuk mengantarku menuju terminal. Aku lalu berpindah posisi duduk di sebuah kursi kecil yang berada di bawah sebuah jembatan kayu. Malam semakin sunyi, tidak ada toko ataupun pedagang makanan yang buka. Benar-benar aku sendirian di sini. Sesekali ada motor lewat, tapi hanya sedikit. Ingin rasanya aku memesan ojek online untuk mengantarku sama ke terminal, tetapi entah kenapa hatiku berkata tidak. Alhasil, aku tetap diam di sana. Menunggu kendaraan umum, wajahku mulai cemas sekali. Kata-kata kasar keluar dari mulut. Aku capek, aku cek ponsel, masih belum ada kabar dari keluargaku di Jakarta. Malam mulai terasa dingin. Aku memakai jaketku, sesekali aku merinding. Tapi aku tak terlalu memikirkannya.
Tak lama kemudian sorot lampu kendaraan terlihat dari kejauhan. Tampak sebuah bis besar lewat. Lalu aku berdiri dan mendekat ke jalan raya. Aku mencoba memberhentikannya dengan cara melambaikan tangan. Tapi sang kondektur malah membalas lambaianku dengan gestur menolak, karena tampaknya bis itu sudah tidak mengangkut penumpang lagi. Aku menghela napas, semakin lesu dan kebingungan. Aku berbalik badan. Tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari jalan raya. Aku menoleh sebuah minibus sudah berhenti di pinggir jalan, seolah menunggu untuk naik. Namun anehnya bis itu tidak memiliki sorot lampu depan. Warna bisnya abu polos, tanpa motif ataupun logo. Aku mendekat dan pintu depan terbuka. "Pak, kemana ya?" tanyaku. Dengan nada datar, sang supir menjawab, "Ke Jakarta, Dek." Karena sangat kebetulan, aku anggap ini sebagai anugerah. Di tempat sepi ini aku mendapat bis dengan tujuan yang persis dengan tujuanku. Tanpa pikir panjang, aku langsung naik. Sesampainya di dalam bis, ternyata di dalam cukup ramai dan penuh. Aneh. Aku kira bis ini sepi, hanya ada satu kursi kosong di tengah. Aku duduk di sana dan langsung bersandar di sampingku. Seorang perempuan duduk sambil melihat keluar jendela. Tampaknya dia tertidur. Sementara penumpang lainnya duduk manis, diam tak bersuara. Mereka tidak main ponsel atau saling ngobrol, tapi diam terpaku begitu saja. Bahkan seorang anak balita yang cenderung tak bisa diam pun terlihat tak bergeming sama sekali. Tak lama bis berjalan, aku mulai bisa merasa tenang. Aku kirim pesan ke kakekku kalau aku sudah dalam perjalanan. Masih belum ada kabar darinya. Singkat cerita, selama beberapa menit aku tak merasakan ada yang aneh di bis ini. Sampai suatu ketika bis ini mulai masuk ke jalan yang dipenuhi pohon-pohonan dan hutan di sana sini. Sebuah jalan yang asing bagiku selama perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Apalagi bis ini tidak mengambil jalan tol. Awalnya aku berpikir bis ini mengambil jalan pintas karena ini sudah malam juga. Jadi buat apa lewat jalan tol kalau ada banyak jalan pintas sepi seperti ini ya? Itu masuk akal. Aku mengambil bersandar, memejamkan mata dan mencoba tidur walau sebenarnya perjalananku tidak jauh. Saat memejamkan mata, itu aku mendengar suara rintihan dari arah samping. Ya, dari arah perempuan di sampingku. Aku memejamkan mata dan menoleh ke arahnya karena ia menghadap ke jendela dan rambutnya yang panjang. Aku jadi tidak bisa melihat wajahnya, tapi mendengar rintihannya. Sepertinya ia sakit. Suara rintihan itu mulai berubah menjadi suara napas yang sesak dan tersengal-sengal, seperti penderita asma. Aku semakin khawatir, apalagi saat ini sedang musimnya virus menular. Aku lalu memegang bahunya dan bertanya, "Mbak, nggak apa-apa?" Tanyaku penasaran, tapi ia tak menjawab dan masih dengan posisi semula. Aku berpikir kondisinya amat tidak bagus. "Maaf ya Mbak," aku berinisiatif untuk melihat wajahnya. Aku menyingkirkan rambut-rambut yang menutupi wajahnya. Itu belum selesai menyingkirkan rambut. Tiba-tiba dia menoleh dan langsung menatapku. Wajahnya pucat seperti mayat, tetapi tatapan matanya kosong ke arahku, dan dua buah kapas terpasang di lubang hidungnya persis seperti mayat.
Mulutnya terbuka dan mengeluarkan suara rintihan. Sekaligus sesak napas seperti tadi aku kaget dan hampir terjatuh. Kemudian terpaku menatap perempuan itu. Apakah ini nyata? Guamku dalam hati. Lalu aku meminta tolong kepada Papa Koneko. Tolong, tolong, tolong. Aku ketakutan dan teriak sambil berdiri. Akan tetapi betapa terkejutnya aku saat aku berdiri dan melihat sekitar semua penumpang yang ada di bis ini berubah menjadi hantu. Tinggi besar, satu persatu penumpang yang berbalut bulu seperti jin itu menoleh ke arahku. Persis seperti perempuan tadi, matanya menyala berwarna merah. Mereka dan ada juga pocong dan hidungnya disambut oleh dua buah kapas, wajahnya pucat seperti mayat. Semua tatapan mata mengerikan itu tertuju padaku. Aku langsung ketakutan dan tak mau aku berlari ke arah supir untuk meminta pertolongan. Sesampainya dia di depan, sang supir masih fokus menyetir. "Pak, tolong, ada hantu," ucapku panik. "Ah, hantu apaan? Ngaco kamu, Dek," kata sang supir. "Bener, Pak, itu hantu beneran," jawabku berusaha meyakinkan. "Oh, itu teman-teman saya, Bang." Sang supir lalu menoleh ke arahku, menunjukkan wajahnya yang rata tanpa hidung. Mata maupun mulutnya melihat itu aku langsung pingsan. Dan seolah-olah aku antara sadar dan tak sadar. Aku lalu dibawa. Ya, masih menelusuri hutan lebat dan suasana pun semakin mencekam. Lalu penumpang mobil bus itu menertawakanku. Hihihi. Lalu seolah-olah aku melayang dan saya tiba-tiba tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya aku terbangun di pinggir jalan kampung. Sekelilingku penuh dengan sawah-sawah. Entah di mana aku berada saat itu, jam menunjukkan pukul 05.31. Aku berdiri, wajahku pucat dan badanku lemas. Tak ada siapa-siapa di sekitaran. Membuka ponsel dan menelepon kakakku untuk memastikan keadaan ayah. Masa bodoh dengan kejadian semalam. Yang penting adalah ayahku. "Halo Kak, gimana Bapak?" tanyaku saat telepon sudah tersambung. "Bapak baik-baik aja kok," jawab kakakku. "Loh, katanya semalam telepon Bapak sakit dibawa ke UGD," tanyaku. Kakakku malah semakin bingung. Siapa yang telepon kamu? Kakak nggak telepon kok. Lagi juga Bapak baik-baik aja, sehat kok. Ini lagi nongkrong di pos ronda. Orangnya, kata kakakku menjelaskan sontak. Aku merinding sekaligus bingung siapa yang meneleponku semalam dan mengabarkan ayah sakit. Terus yang telepon semalam siapa yang bilang ayah sakit? Suaranya itu persis suara kakak loh. Nomornya juga nomor kakak, balas. Nggak tahu, kakak nggak telepon, pokoknya, tegasnya. Setelah itu telepon aku matikan. Aku lemas dan tak tahu harus bagaimana. Aku berjalan mengikuti jalan raya sampai akhirnya bertemu sebuah warung kopi. Aku duduk di sana dan menunggu bis lagi. Jujur saja aku masih merasa shock setelah rentakan kejadian ganjil yang menimpa. Tak lama aku mendengar seorang berbicara dari dalam warung. Anehnya mereka bicara dengan bahasa Jawa. Lantas aku bingung dan segera masuk ke warung karena aku juga belum tahu di mana aku berada. "Permisi, ini daerah mana ya?" tanyaku sampai masuk di dalam warung.
Salah satu warga lokal di sana kemudian menjawab, "Oh, ini udah masuk daerah Ngawi, Mas, Jawa Tengah." Aku semakin syok saat mendengar jawaban itu. Ya, sejauh itu bisetan membawaku dari Bogor ke Ngawi, Jawa Timur dan hanya memakan waktu beberapa jam saja. Aku terdampar di tempat yang sama sekali aku tidak kenal, sangat jauh dari rumah maupun tempat rantauanku. Dan aku ngobrol kepada kakek-kakek yang sedang beli kopi di warung tersebut. Seolah-olah dia tahu kejadian semalam, lalu aku dibawanya lah ke rumahnya. Ya udah deh, kamu ikut saja ke rumah kakek ya, balik istirahat. Kayaknya kamu sudah kecapean dan bingung. Pokoknya nanti kakek obatin ya. Sekalian kamu istirahat saja di rumah kakek. Gitu. Lalu aku mengikutinya ke rumah si kakek. Singkat cerita, aku sampailah di rumahnya dan ngobrollah aku dengan si kakek tersebut. Dan aku menceritakannya kepada si kakek tersebut. Lalu si kakek tersebut menceritakan tentang adanya bu setan itu memang benar. Bu setan itu sering sekali muncul di jalur ini dan munculnya pun cuma di hari-hari tertentu doang. Dan untungnya kamu nggak apa-apa deh. Aku menjawab iya kek, alhamdulillah. Lalu si kakek tersebut berbicara, iya dek, sekarang minum air ini biar kamu tenang dan nggak gelisah terus. Lalu aku minum segelas air tersebut yang sudah dimantrai dengan dan aku pun tertidur. Singkat cerita, pagi pun tiba dan aku pun berpamitan kepada si kakek tersebut. Dan aku pun mulai cari bus ke Jakarta dan aku pun nyampe di rumahku dengan selamat. Begitulah akhir dari cerita ini. Semoga kalian terhibur dan suka dengan konten-konten misteri dari kami. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.